Selamat pagi. Ya, kita bersyukur hari ini saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita ya. Habis pelayanan ada, yang baru datang juga sih ini nggak apa-apa, masih ada juga yang terus bersuka cita ya. Terus bersuka cita karena kita diundang oleh Tuhan untuk boleh datang ke dalam rumah Tuhan, boleh menikmati perjamuan kudusnya. Dan kiranya kita yang di tempat ini dengan sukacita menyambut undangan Tuhan ini dengan penuh, dengan hati yang sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Ya, mari kita boleh berdiri, kita boleh sapa kiri kanan kita. Kita katakan selamat ibadah. Yes. Kita katakan selamat menikmati Tuhan. Ya. Mari kita bersama-sama boleh menundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau ambil saat teduh sejenak. Mazmur 145 ayat yang pertama berkata, Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Rajaku, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Ibadah ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu kita datang dengan kerendahan hati kepada Tuhan. Kita mau mengakui setiap dosa yang pernah kita lakukan. Kiranya kita boleh menghadap hadirat Tuhan yang suci ini dengan kegentaran, dengan rasa takut akan Tuhan, namun dengan ucapan syukur pada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang berada mengejar surga ini, setiap kami Tuhan, kami datang ke dalam hadirat Tuhan dengan penuh kegentaran karena kami tahu kami adalah manusia-manusia yang berdosa. Manusia-manusia yang jauh dikatakan daripada suci dan kudus yang layak menghadap hadirat Tuhan. Tuhan ampuni kami. Tolong kami Tuhan, ampuni setiap kami Tuhan. Kami mungkin menyadari apa yang kami lakukan. Tapi terkadang juga kami tidak menyadari bahwa kami melakukan hal itu. Dan itu mendukakan hati Tuhan. Tuhan tolong ampuni kami. Tuhan kiranya kalau hari ini kami boleh memiliki kesempatan untuk datang ke dalam hadirat Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan. Tuhan terima kasih atas anugerah-Mu ini. Dan sudilah Tuhan kiranya Tuhan menjumpai kami. Sudilah Tuhan kiranya boleh membasuh kami dengan darah-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh duduk semeja dengan Tuhan di dalam perjamuan kudus-Mu. Kiranya Tuhan ini boleh menjadi ingat-ingatan bagi kami. Bahwa kami manusia yang tidak layak. Tapi kami dilayakkan oleh Tuhan karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kini Tuhan, ketika kami datang ke tempat ini, biarlah kami boleh datang dengan sepenuh hati kami. Yang tertuju pada Tuhan, yang mau memuliakan Tuhan, yang memuji Tuhan dengan sepenuh hati kami, ketulusan hati kami Tuhan. Dan kiranya pikiran kami boleh fokus kepada Tuhan, hanya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terimalah persembahan pujian kami, sikap hati kami di hadapan Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan karena kami punya Allah sebagai sumber rahmat hidup kami. Boleh kiranya kami terus bertekun di dalam setiap doa kami. Hanya memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Allah yang layak kami sembah.
Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku Madalika, kita balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan aku, domba binang yang sesat, untuk membela diriku, dipikulnya salib berat. Tiap hari ku berhutang pada kasih abadi. Rantailah hatiku curang dengan rahmat tak henti. Ku dipikat pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, meteraikan bagiku. Inilah hatiku Tuhan, meteraikan bagimu. Kami terus memuji Engkau ya Tuhan, dengan kesungguhan hati kami, dengan seluruh niat hidup kami, untuk memilih Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat dalam hidup kami. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kau Tuhan yang mulia, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Oh, Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui
Yesus kebenaranmu adalah pilihanku. Kami bersyukur Tuhan. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tuntunan firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaran-Mu adalah tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tuntunan firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaran-Mu adalah pilihanku. Boleh beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap langkah hidup kami. Terima kasih karena Tuhan sudah memberikan banyak pilihan di dalam hidup kami. Terutama ketika kami memilih mengikut Tuhan. Kami meninggalkan cara-cara hidup dunia. Yang seringkali cara hidup dunia membuat kami senang. Tetapi itu hanya satu jebakan bahwa kami jauh dari Tuhan. Terima kasih untuk kami yang terus memilih setia kepada Tuhan. Terima kasih untuk pilihan hidup kami sebagai penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan urapi setiap kami supaya kami terus taat kepada Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Terima kasih. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila
syukurku, pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan, sadar bila ku ada semua karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Ya Tuhan, terima kasih karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu, Engkau menebus kami, menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu yang begitu besar Engkau sudah curahkan kepada setiap kami. Kami rindu sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah Tuhan, kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang tahu diri, yang tahu bagaimana menyerahkan hidup kami seutuhnya sebagai persembahan, sebagai penyembahan kami kepada Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong kami, memampukan setiap kami. Pagi ini kami bersyukur kami boleh punya kesempatan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu, bersama-sama memuji-Mu dan mengambil bagian menerima undangan Tuhan di dalam perjamuan kudus hari ini.
Terima kasih untuk anugerah-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong setiap kami. Kami menyerahkan ibadah hari ini, berdoa juga untuk perenungan firman Tuhan pagi ini. Kiranya Engkau yang berbicara kepada setiap kami. Berikan kami hati yang lembut untuk boleh berespon terhadap pekerjaan Allah Roh Kudus dalam hati, dalam pikiran, dalam kehidupan setiap kami. Tolong juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu. Terima kasih untuk berkat dan kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat siang Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Hari ini kita bisa memasuki minggu yang pertama di bulan yang ke-11 ya. Tanpa terasa sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2023 ya. Kiranya Tuhan terus menolong kita dengan bijaksana menggunakan waktu yang tersedia, sisa waktu yang ada yang Tuhan masih berikan kepada setiap kita. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada siang hari ini atau pada pagi ini kita bersama-sama mau membaca merenungkan bagian firman Tuhan dari kitab Daniel. Ya, di dalam bulan ini kita akan sama-sama belajar tentang spiritualitas Kristen. Ya, kita akan belajar dari kitab Daniel hari ini, belajar dari kitab Daniel pasalnya yang pertama. Mari saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Daniel 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kalau sudah menemukannya saya akan membacakannya untuk kita semua. Daniel 1 ayat 1 sampai 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada tahun ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem dan mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda dan sebagian dari perlengkapan rumah Allah ke dalam tangannya. Ia membawa semuanya itu ke tanah Sinear, ke rumah dewanya. Perlengkapan-perlengkapan itu ditaruhnya di dalam perbendaharaan dewanya. Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan kaum bangsawan. Mereka itu orang-orang muda yang tanpa cacat, berperawakan bagus, memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, mempunyai pengertian tentang ilmu dan cakap untuk bekerja dalam istana raja. Mereka akan diajar sastra dan bahasa orang Kasdim. Raja menetapkan bagi mereka jatah setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja bagi raja. Di antara mereka itu ada Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria dari Bani Yehuda. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belteshazzar, Hananya dinamainya Sadrah, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Daniel bertekad untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Ia pun meminta kepada pemimpin pegawai istana agar diizinkan untuk tidak menajiskan dirinya. Daniel dikaruniai Allah kasih sayang dan kemurahan hati dari pemimpin pegawai istana itu. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, John Lambert ya saudara, John Lambert ini dituduh oleh Uskup Canterbury sebagai seorang penjahat. Gara-garanya apa saudara? Gara-garanya John Lambert ini dalam sebuah ibadah tiba-tiba saudara dia protes sama pendetanya. Gara-gara pendetanya gak khotbah sesuai dengan Alkitab. Ya berani ya saudara. Dia protes kenapa khotbahnya gak sesuai dengan Alkitab. Gara-gara itu saudara kemudian akhirnya dia disidangkan. Ya dia harus bersoal jawab ya dengan lawannya. Ya tentang masalah yang dihadapi ini ya di depan hakim, pengacara gitu ya. Nah saudara mereka tuh berdebat lama dan waktu itu juga ada Raja Henry ke-8 datang menyaksikan persidangan itu gitu ya. Saking udah kesel ngomong terus kok gak ada keputusan ya, gak ada hasilnya, akhirnya si Raja Henry ini bilang gini, sok sekarang
kamu ini ya udah sekian banyak ngomong, kamu maunya apa? Ya, maunya apa? Nah, terus kemudian si John Lambert ini bilang gini, hidup saya serahkan kepada Tuhan, jiwa saya serahkan kepada Tuhan, tapi tubuh saya ini saya mohon kemurahan hati dari raja. Ya udah, kata raja, kalau begitu udah kamu dihukum mati aja. Nah, saudara, akhirnya ya keputusannya ini John Lambert ini dihukum mati dengan dibakar. Ya sudah, waktu dia dibakar, sudah dalam keadaan dibakar, kemudian dia mengangkat tangannya, terus dia mengatakan, hanya Kristus, hanya Kristus. Sudah melihat itu orang-orang tambah kesel mungkin ya, penasaran. Akhirnya sudah kayu bakarnya itu diambilin lagi, biar tambah lama. Kalau tambah lama dibakarnya tambah tersiksa. Saya dikasih Tuhan, tetapi John Lambert berani mengambil keputusan. Di tengah dia harus memilih, saudara. Kebanyakan di antara kita kalau suruh pilih ya, biasanya kita pilihnya pilihan yang apa? Pasti pilihan yang paling menguntungkan kita ya. Yang paling membuat kita untung, membuat kita nyaman, yang resikonya paling kecil ya, paling sedikit. Tetapi saudara, tidak demikian dengan John Lambert. Di tengah pilihan di mana dia sebetulnya mungkin bisa memilih hal yang lebih nyaman, hal yang berisiko lebih kecil, tetapi John Lambert demi kebenaran berani mengambil keputusan untuk memilih sesuatu yang justru beresiko bagi hidupnya, beresiko bagi nyawanya. Sudah sebuah pilihan yang tidak mudah. Tetapi saudara, John Lambert berani memilih dan mengambil keputusan itu, saudara, karena dia sadar sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dia terpanggil dan sesuai dengan identitasnya sebagai orang percaya, dia seharusnya tetap hidup benar, tidak menjadi sama dengan dunia ini, tetapi hidup tetap benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, ini juga yang kita lihat dalam kehidupan Daniel. Saudara, Daniel bersama teman-temannya adalah sekelompok orang muda yang hebat ya, orang yang tampan, mungkin aja berperawakan baik, punya pengetahuan yang luas, ya orang yang bibit unggul lah ya di kalangan orang-orang Yehuda pada waktu itu. Ketika ditangkap dan dibawa ke pembuangan, saudara, mereka juga ditempatkan di dalam pelayanan di istana. Ya biasanya kalau orang tawanan itu, saudara, ditempatkan di situ ya. Kalau orang tawanan dikasih pekerjaan sebagai budak yang rendahan. Nah, saudara, kalau Daniel dan teman-temannya berada dan bisa ditempatkan untuk bekerja, dipersiapkan bekerja di istana raja, memang mereka adalah bibit unggul yang dibutuhkan oleh kerajaan Babel. Sudah selama 3 tahun Daniel dan teman-temannya ini diperlengkapi ya, mereka diajar bahasa orang Kasdim, tulisan orang Kasdim, filsafat, berusaha ditanamkan pemikiran-pemikiran, budaya-budaya tentang orang Kasdim, bahkan namanya aja diganti ya, pakai nama orang Babel ya. Sudah mungkin dengan harapan itu Raja Nebukadnezar berpikir ya dengan itu identitasnya bisa juga diubah ya. Nah, saudara, tetapi Daniel dan teman-temannya sadar identitas dirinya sebagai pengikut Kristus, pengikut Tuhan, identitasnya sebagai orang yang takut akan Tuhan. Dia juga berani, oleh sebab itu dia dengan berani mengambil keputusan untuk tetap hidup benar, sekalipun dia harus mengambil dan berhadapan dengan resiko yang tidak mudah. Nah, sudah dikasih Tuhan Daniel, saudara, di dalam masa-masa dia diperlengkapi, masa-masa dia dipersiapkan bekerja di istana raja, dia juga seperti orang-orang muda lainnya harusnya dapat makanan dari meja raja. Ya, itu adalah makanan-makanan terbaik. Harapannya dengan makan makanan itu Daniel juga bisa menjadi semakin sehat, ya, kuat. Wah, pokoknya sehat lahir batin, bisa melayani dan bekerja bagi raja dengan baik. Nah, saudara, sebetulnya itu adalah pilihan yang mengenakan. Enak ya, dalam masa muda lagi kepengen-pengennya makan, dapat makanan enak dari meja raja, enak banget gitu ya. Nah, saudara, tetapi sekalipun demikian, saudara, Daniel dan teman-temannya mengambil keputusan menetapkan hati untuk tidak menerima santapan dari meja raja. Saudara, mereka mengambil keputusan untuk itu. Saudara, sekalipun keputusan itu tidak mudah ya, saudara. Daniel mengambil keputusan untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan dari meja raja. Karena apa, saudara? Pertama, waktu mereka makan makanan dari meja raja yang kemungkinan besar istilahnya daging-daging ya, makanan enak, sangat mungkin ada babi, ada daging kuda yang dilarang untuk dimakan. Sangat mungkin daging-daging itu mengandung darah yang juga waktu itu dilarang dan tidak dimakan.
Saudara, karena kalau dia makan berarti dia melawan hukum Tuhan. Kedua, saudara, waktu dia memutuskan mengambil keputusan untuk tidak memakan makanan dari santapan raja. Kenapa? Karena Daniel dan teman-temannya gak mau dengan itu, mereka menajiskan dirinya. Karena apa, saudara? Makanan yang ada di meja raja biasanya sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa. Jadi raja ini akan makan makanan itu untuk mendapatkan perkenanan dari dewa. Kalau Daniel makan itu berarti dia setuju untuk mendapat juga perkenanan dari dewa. Dia gak mau menajiskan dirinya sebagai anak Tuhan. Ketiga, saudara, waktu dia makan makanan dari meja raja, saudara, ketika raja memberikan makanan itu kepada orang-orang di bawahnya, saudara, itu adalah anugerah, seperti dikasih anugerah. Nah, saudara, dengan itu orang-orang yang dapat makanan itu responnya apa? Dia harus tunduk, taat, setia, ikut maunya raja. Sebagai orang-orang yang tunduk kepada Tuhan, Daniel dan teman-temannya menetapkan hati untuk tidak menerima makanan itu, sekalipun mungkin makanan itu sangat enak. Saudara dikasih Tuhan, apa yang ditetapkan, apa yang dipilih dilakukan Daniel ini tidak mudah ya saudara. Karena apa saudara? Karena ketika Daniel mengambil keputusan untuk menolak makanan dari meja raja, berarti dia melawan kehendak raja. Waktu dia melawan kehendak raja, sangat mungkin dia tidak akan mendapatkan fasilitas kerja di istana raja yang mungkin sangat enak dibandingkan hidup sebagai budak kerja kasaran ya. Setelah ketika dia tidak menerima makan atau menolak kehendak raja, menolak makanan dari raja, berarti dia menolak kehendak raja, dan sangat besar kemungkinannya resikonya dia akan menerima hukuman. Tetapi Daniel berani mengambil keputusan itu sekalipun itu tidak mudah. Saudara, saya mikir-mikir ya, kalau saya jadi Daniel waktu itu, enak ya, bisa hidup di istana, bisa makan enak, tidur enak, walaupun harus kerja masih lebih mending ya. Nah saudara, dan kalau kita merenungkan, saudara, ketika Daniel dibuang ke Babel itu, saudara, usianya masih sangat muda. Dalam usia yang sangat muda, saudara, biasanya kalau anak-anak usia gitu ya, anak-anak remaja, anak-anak SMP, SMA tuh masih banyak bergantung dan berlindung sama orang tua. Nah waktu dibuang kan mereka sendiri tuh, gak sama orang tua, gak punya tempat perlindungan, gak punya jaminan. Kalau kita masih punya mama papa suka bilang gini kan, misalnya disuruh-suruh, ayolah kamu ikut pelayanan, kamu ikut pelayanan. Kita gak sungkan nolak sama Pak Wil, tapi bisa ngomong ke sama mah aku nggak mau, Pak aku nggak mau. Misalnya ada yang ngebelain kita untuk menghadapi dan mengambil menyatakan apa yang kita nggak mau. Tetapi Daniel waktu itu nggak punya, nggak ada papa mama, nggak ada pelindungnya. Dia harus berhadapan dengan situasi itu sendiri, ambil keputusan sendiri dan terima resikonya sendiri. Nah saudara, kalau saya pikir-pikir, kalau Daniel cari aman, masuk akal nggak? Ya udahlah, ikut aja. Terima aja apa yang dimauin raja. Pertama, gak ada orang yang kenal saya, orang-orang percaya kan jauh dari istana. Kedua, gak ada juga orang yang akan bilang-bilang, gak akan juga ada orang yang kritik-kritik. Yang penting saya aman, yang penting saya nyaman, ikut aja. Ya saudara, sangat masuk akal kalau misalnya kita pikir Daniel pengen cari aman. Tapi Daniel tidak melakukan itu, saudara. Dia mengambil keputusan, bertekad untuk tidak menajuskan dirinya, dan dia siap dengan resiko untuk berhadapan dengan konsekuensi yang harus dia ambil ketika dia menolak keinginan raja dan memutuskan untuk hidup benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saudara, dengan keputusan yang dia ambil, saudara, Daniel berhasil. Ya. Daniel menunjukkan kemampuannya untuk apa? Menang di tengah-tengah situasi yang tidak mudah. Daniel sanggup bertahan, mempertahankan imannya kepada Tuhan, bukan di dalam lingkungan yang baik-baik saja. Tetapi saudara, kita melihat Daniel berhasil menang, mempertahankan imannya justru di tengah lingkungan yang rusak. Saudara, sebuah ketetapan hati yang tidak mudah, tetapi Daniel berani melakukan itu. Dia berani tetap untuk menetapkan hati hidup benar, bukan dalam lingkungan yang baik waktu itu ya saudara, tetapi dia tetap menetapkan hati untuk berani hidup benar di tengah lingkungan orang yang tidak percaya, di tengah lingkungan yang rusak dengan konsekuensi nyawanya.
Saudara, tentu ini hal yang tidak mudah, tetapi Daniel berani mengambil keputusan itu. Kenapa Daniel bisa berani? Ya, kenapa dia bisa berani menetapkan hati untuk tetap hidup benar? Saudara, ada dua hal yang ingin saya sampaikan yang bisa kita lihat dari kehidupan Daniel. Yang pertama, saudara, kemungkinan sangat keputusan yang mempengaruhi hal yang mempengaruhi keputusan Daniel adalah karena dia percaya kepada Allah yang benar. Dia menetapkan hatinya untuk tetap percaya kepada Allah yang benar, sekalipun dia berada jauh dari lingkungan di mana banyak orang-orang yang percaya di tempat asalnya, gitu ya. Nah, saudara, Daniel ketika dibuang di sini dikatakan waktu itu dalam masa pemerintahan tahun ketiga Raja Yoyakim. Kemungkinan Daniel itu waktu dibuang ke Babel itu usia antara 14 sampai 18 tahun. Nah, berarti saudara, sebagian besar dari hidupnya Daniel ini adalah hidup di bawah pemerintahannya Raja Yosia, ya. Nah, saudara, dan kemudian di dalam masa-masa pemerintahan Raja Yosia itu adalah terjadi kebangunan rohani di Yehuda. Waktu Raja Yosia memerintah, Raja Yosia berhasil menemukan kembali Taurat Tuhan dan dia memerintahkan seluruh rakyat Yehuda harus bertobat, harus hidup benar, harus hidup sesuai dengan firman Tuhan, menyembah Allah yang benar. Sudah terjadi kebangunan rohani di masa itu. Sangat mungkin Daniel yang hidup di dalam zaman Raja Yosia juga mengalami kebangunan rohani bersama dengan keluarganya. Ya saudara, sangat mungkin juga saudara, di dalam masa-masa hidupnya, di dalam masa-masa ketika bangsa Yehuda mengalami kebangunan rohani, ada pengalaman-pengalaman iman yang mungkin dia alami bersama Tuhan ketika dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Ketika dia bertobat, ketika dia sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, sangat mungkin dia mengalami pengalaman iman yang membuat dia makin mengenal Tuhan. Bahkan sudah di tengah lingkungan keluarga, di tengah lingkungan masyarakat yang takut akan Tuhan, yang hidup berusaha untuk percaya kepada Tuhan, saya juga percaya Daniel mengalami dan melihat juga mungkin teladan-teladan iman yang dia lihat mungkin dari orang tuanya, dari lingkungan sekitarnya yang membuat dia percaya dan meneguhkan pengenalannya akan Tuhan yang benar. Nah saudara, hal yang kedua yang membuat Daniel kenapa dia berani mengambil keputusan untuk tetap hidup benar sekalipun berada di lingkungan yang rusak, kemungkinan besar adalah karena dia hidup dengan berpegang kepada kebenaran firman Tuhan yang sudah dia dapatkan. Sudah ketika kebangunan rohani terjadi di dalam masa Raja Yosia, saudara, saya percaya saudara ada banyak firman Tuhan yang kembali diajarkan, kembali diingatkan, dan saudara di dalam kehidupan Daniel saudara sebagai orang percaya, khususnya saudara keluarga-keluarga Yahudi itu udah diingetin, udah diajarin, kamu harus mengajarkan firman Tuhan berulang-ulang, harus ngomong terus ya. Sangat mungkin saudara Daniel ini belajar mengerti kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupannya, itu menjadi pegangan kebenaran. Kebenaran yang dia pegang saudara ketika dia berada di lingkungan di luar keluarganya, di lingkungan di luar wilayahnya, di luar lingkungan komunitas pertumbuhan rohaninya. Nah sudah dikasih Tuhan, oleh sebab itu ketika Daniel mungkin bisa jauh dari bait Allah, ketika dia berada di pembuangan, Daniel memang bisa jauh dari komunitas orang-orang percaya yang di mana dia sebelumnya berada. Ketika dia berada di pembuangan, dia berada jauh saudara dari keluarganya yang adalah orang percaya. Tetapi hadirat Tuhan tidak pernah menjauh dari hidupnya. Karena itu saudara, dia tetap bisa memegang teguh imannya kepada Tuhan. Sekalipun saudara, dia berada di lingkungan yang sangat tidak mengenal Tuhan, bahkan menolak Tuhan. Saudara, karena apa? Karena dia percaya dan menetapkan hati itu tetap percaya kepada Tuhan yang benar. Dia menetapkan hatinya untuk tetap mengandalkan dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan sebagai penuntun langkah hidupnya di dalam dunia yang jauh dari Tuhan. Nah, sudah dikasih Tuhan sebuah keputusan yang tidak mudah, tapi keputusan itu dan keputusan yang mengandung resiko yang tidak mudah, tetapi Daniel berani mengambil keputusan ini karena dia kenal dengan benar siapa Tuhan yang benar. Nah, sudah dikasih Tuhan Isaac Newton, ya mungkin sebagian besar dari kita udah tahu ya tentang Isaac Newton, hukum Newton. Ya, kalau belajar fisika, belajar IPA, nah kita pernah mengenal hukum Newton. Nah, saudara, Isaac Newton adalah seorang ilmuwan yang cinta Tuhan dan cinta firman Tuhan. Ya, saudara, di dalam hidupnya, saudara, Newton ini lahir 2 minggu setelah ayahnya dipanggil Tuhan. Nah, saudara, tapi sejak kecil Newton ini punya kesukaan untuk baca Alkitab.
Nah, tidak berapa lama mamahnya Newton ini menikah lagi dengan seorang pendeta. Wah, tambah punya papa tiri seorang pendeta, dia tambah rajin lagi baca Alkitab, dia punya waktu meditasi secara pribadi di dalam kehidupannya. Nah, saudara, tidak berapa lama papa tirinya ini yang pendeta juga akhirnya dipanggil Tuhan. Sejak itu kehidupan mereka menjadi susah. Hidup mereka miskin, hidup mereka mengalami kesulitan, mamahnya harus jadi pengemis gitu ya. Bahkan Newton terpaksa harus putus sekolah. So, di tengah kehidupan dan situasi yang gak mudah, yang susah saudara. Tapi Newton tidak pernah berhenti untuk hidup di dalam firman, membaca merenungkan firman di dalam kehidupannya. Saya dikasih Tuhan sampai akhirnya saudara, perang saudara di Inggris ini berakhir, Newton punya kesempatan lagi sekolah. Waktu dia sekolah lagi, belajar lagi, di saat itu dia mulai melakukan penelitian, dia mempelajari tentang tata surya gitu ya. So, waktu dia mempelajari tata surya, dia merasa Tuhan membimbingnya. Dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang menyadarkan dia, iya ya, hebat banget ya, tata surya ini bisa seperti ini, bergerak, teratur, tidak bertabrakan dan sebagainya gitu ya. Maksudnya dalam masa-masa dia merenungkan dan mempelajari itu, dia mempercayai pasti di balik semuanya ini ada pengatur yang sangat hebat, pengatur yang sangat luar biasa, dan pasti itu adalah Tuhan. Sudah di dalam perjalanan imannya, di dalam perjalanan belajarnya, dan dalam masa-masa dia menemukan banyak hal, sudah dia menyimpulkan demikian. Ya, sudah dia mengatakan kecintaan kepada Tuhan adalah modal awal di mana seseorang akan menerima inspirasi-inspirasi segar yang bersumber dari pribadi Allah sendiri. Allah adalah pencipta segala ide dan dia jugalah yang akan membimbing manusia untuk mengerti pribadinya yang agung, mulia dan tak terselami. Saudara, Newton menyadari kecintaan kepada Tuhan merupakan sumber ya bagi setiap orang untuk punya ide-ide, untuk mengenal khususnya mengenal Tuhan lebih dalam. Dan saudara, kecintaan kepada Tuhan sebetulnya merupakan sumber bagi setiap orang percaya untuk terus dibimbing, untuk diarahkan, untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Dan kedua, saudara, di dalam perjalanannya membaca firman Tuhan, hidup di dalam firman, Newton menyadari dan mengatakan, saya sangat percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Itulah saudara yang membuat dia tidak pernah berhenti untuk membaca, merenungkan firman dan hidup di dalam firman. Sampai orang tanya, kenapa sih kamu tuh masih mau dan suka baca Alkitab? Terus dia bilang, karena saya percaya Alkitab adalah firman Allah. Nah saudara, keyakinan ini yang membuat dia terus bertahan dan hidup di dalam kebenaran. Dia terus menjaga imannya kepada Tuhan dan dia terus hidup di dalam kebenaran firman yang menjadi penuntun di dalam kehidupannya. Dan kita melihat saudara, dia bukan hanya menjadi seorang yang memiliki penemuan yang berdampak bagi banyak orang, berdampak bagi banyak pengetahuan dan perkembangan di dunia ini. Tetapi saudara, teladan hidupnya sebagai orang yang cinta Tuhan dan cinta firman Tuhan, saudara, sungguh-sungguh juga berdampak bagi banyak orang. Nah saudara, dikasih Tuhan, bagaimana dengan saudara dan saya? Kita hidup di zaman yang tidak mudah, zaman yang sangat banyak tantangan, zaman yang kayaknya dosa itu udah menjadi sesuatu yang biasa. Ya, bahkan kayaknya orang tuh kayak udah gak ada hati nurani lagi untuk melakukan kejahatan. So, ini tantangan yang harus kita hadapi. Ya, ada banyak kenyamanan, ada banyak daya tarik yang sangat bisa membuat kita jatuh di dalam dosa dan melawan Tuhan. Saya dikasih Tuhan belajar dari kehidupan Daniel, belajar dari kehidupan Isaac Newton. Sudah dua hal yang ingin saya bagikan yang seharusnya bisa kita lakukan bersama. Yang pertama adalah saudara, mari kita menetapkan hati kita untuk tetap percaya dan taat kepada Tuhan yang benar. Saya dikasih Tuhan, Tuhan yang benar, Tuhan yang kita kenal dalam diri Kristus Yesus, Tuhan yang telah rela merendahkan dirinya datang ke dunia ini untuk menjadi sama dengan manusia. Tuhan yang telah rela datang ke dunia ini menyerahkan dirinya mati di kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa saudara dan saya. Tuhan yang sudah terlebih dahulu memilih untuk menyatakan dan membuktikan kebenaran, sekalipun itu harus beresiko pada kematian dan penderitaan dan kematiannya. Tuhan yang telah rela datang untuk menderita, untuk tetap mempertahankan kebenaran, sekalipun sudah dia harus mengalami begitu banyak tantangan dan kesulitan dan beresiko pada nyawanya. Saya dikasih Tuhan, itu juga seharusnya menjadi
komitmen atau ketetapan hati kita. Dan karena apa saudara, ketika kita memilih untuk hidup dan percaya kepada Tuhan yang benar, tidak berarti hidup kita akan selalu lancar. Ya saudara, ketika kita memilih menetapkan hati mau tetap percaya kepada Allah yang benar, tidak selalu hidup kita itu akan selalu lancar. Bahkan mungkin seringkali kita menemukan kenyataan ada lebih banyak kesulitan, tantangan yang harus kita hadapi, gitu ya. Nah saudara, tetapi satu hal yang memberikan kekuatan dan penghiburan di dalam dan bersama Tuhan, saudara, ketika kita tetap menaruh iman dan pengharapan kita kepada Tuhan yang benar, saudara, ada banyak kekuatan, ada banyak pengalaman iman yang sanggup membuat kita bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan yang benar. Nah saya dikasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu ada teman saya cerita gini, saya pernah berdoa ya, gara-gara di kantor saya itu ada 3 orang yang nyebelin, orang sulit lah ya. Jadi saya berdoa, katanya, saya berdoa supaya orang sulit itu disingkirkan. Dia berdoa, dia bilang, tapi Tuhan gak dengar loh, tetap ada, katanya, tetap ada orang itu. Tapi dia bilang ya, saya diingetin terus, saya orang Kristen ya, harus tetap sabar. Setelah beberapa waktu berlalu, saudara, terus dia mikir lagi, iya ya, orang itu tetap ada. Tapi pertama, kok saya jadi lebih sabar ya sama orang itu. Kedua, kok orang-orang itu jadi lebih baik ya. Nah saudara, terus dia ngomong gini ya, iya ya, kadang-kadang waktu kita minta, Tuhan tuh gak singkirkan orang-orang yang mungkin membuat kita sulit. Tapi Tuhan sebetulnya sedang membentuk kita, memperbesar kapasitas kita, sehingga kita makin kuat secara rohani, kita bertumbuh dalam karakter, kita makin mengandalkan Tuhan dan mengenal Tuhan lebih dalam. Nah sudah dikasih Tuhan, ketika kita menghadapi berbagai kesulitan, pergumulan dalam hidup kita, kita rasa aduh hidup kita ini mumet banget ya. Kayaknya persoalan dalam hidup kita tuh membuat seluruh hidup kita ini buram gitu ya. Susah banget, besar banget masalahnya. Waktu kita doa, minta Tuhan angkat tuh kesulitan, angkat tuh penyakit, angkat tuh orang-orang itu, kok Tuhan gak jawab? Saudara, mungkin Tuhan tidak menyingkirkan masalah dalam hidup kita. Tapi ketika kita berdoa dan kita berproses dengan orang-orang, dengan lingkungan yang ada di sekitar kita, Tuhan sebetulnya sedang memperbesar kapasitas hidup kita. So waktu kita berdoa, ketemu lagi, bentrok lagi, masalah lagi, saudara. Masalah itu tidak hilang, Tuhan tidak angkat. Tapi kapasitas hidup kita Tuhan berbesar. Dan semakin kita berdoa, semakin kita bergantung, semakin kita memiliki pengalaman dan pengenalan akan Tuhan, kapasitas hidup kita, karakter kita makin bertumbuh, pengandalan kita kepada Tuhan makin bertumbuh, pengenalan kita akan Tuhan semakin besar, semakin mendalam, sehingga saudara, masalah yang tadinya memenuhi dan sangat besar dalam hidup kita, nyatanya cuman bagian kecil dari hidup kita, karena ada Tuhan yang lebih besar bersama dengan kita. Ya, saudara, percaya kepada Tuhan yang benar. Yang kedua, saudara, yang menjadi keputusan dan ketetapan hati kita seharusnya adalah tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, tetap taat dan lakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara, Edmund Chan di dalam bukunya A Certain Kind mengatakan demikian ya. Saudara, pengetahuan Alkitab atau kebenaran itu tidak membuat seseorang bertumbuh. Kebenaran yang membuat seseorang bertumbuh adalah kebenaran yang diterapkan. Artinya apa, saudara? Betapa banyaknya pengetahuan yang kita miliki itu tidak menentukan kedewasaan rohani kita, kecuali kebenaran itu kita lakukan. Karena itu Edmund Chan bilang ya, sekalipun kita punya khotbah mimbar yang hebat, pengkhotbah yang hebat, dan kita dengar khotbahnya bagus ya, tapi kalau itu cuma sampai di bagus tapi tidak dilakukan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, itu tidak pernah akan mengubahkan hidup. Dan itu tidak akan pernah membuat kita bertumbuh menjadi semakin dewasa di dalam Kristus. Karena itu saudara, kenapa penting sekali bagi kita bukan cuma dengar khotbahnya, cari khotbahnya bagus, khotbah yang bagus, ini bagus banget ya, pas banget. Iya pas, dilakukan gak? Pertanyaannya, pas banget ya, dikerjain gak? Saudara, ada seorang penulis mengatakan kalau kita udah dengar dalam 24 jam, 2 kali 24 jam kita tidak lakukan, pasti lupa dah. Tidak akan berdampak pada hidup kita. Karena itu ketika kita tahu, lakukan. Sehingga kebenaran itu menjadi kebenaran yang hidup dalam hidup kita dan mengubahkan kita.
berproses terus makin hari sehingga kita semakin bertumbuh. Saya dikasih Tuhan beberapa waktu yang lalu ada seorang menemui saya ya. Terus dia bilang gini, dia cerita, saya nggak tahu lagi udah harus ngomong ke siapa ya, banyak masalah saya. Saya sampai udah disuruh, udah ketemu orang ini, sampai udah ke psikolog, semua bilang saya yang salah, dia bilang. Jadi sekarang saya ketemu sama ibu, ya. Saya pengen tahu, maksudnya dalam pikiran dia ngomong, ibu tuh nyalahin saya juga enggak gitu ya. Aduh, dalam pikiran saya gimana ya. Maksudnya dia mau cari nasihat nih, gimana supaya dia bisa menyelesaikan masalahnya. Tapi dia nggak mau disalahin gitu ya, itu intinya. Saudara, waktu gitu saya ngomong gimana ya caranya. Kalau orang itu ya saudara, kalau nggak nyadar dirinya salah, bisa berubah nggak? Nggak berubah. Ya kan harus, orang Tuhan juga bilang harus ngaku dosa, saya berdosa, baru saya bisa minta ampun baru diampuni gitu ya. Nah saudara, akhirnya saya berdoa, gimana ya Tuhan, gimana nih supaya dengan hikmat Tuhan, nggak sampai bilang saya pasti nggak rasa disalahin dan akhirnya tetap nggak berubah. Saudara, di dalam masa-masa itu saya ingat firman Tuhan, Yakobus 1 ayat 5 ya, barang siapa di antara kamu kekurangan hikmat, mintalah hikmat itu saudara. Jadi saudara, sambil ibu itu ngomongnya saya doa Tuhan tolong ya doa. Terus pas lagi ngomong tiba-tiba keputus ya, karena gara-gara ada orang datang. Terus saya doa terus ya, terus akhirnya saya ingat sesuatu. Akhirnya saudara, di dalam percakapan itu saya jawab ini, gini bu, gini. Oh iya ya, sebenarnya sederhana ya, dia bilang. Iya. Saudara, akhirnya doakan pulang. Saudara, waktu saya udah lewat itu saya bilang, iya Tuhan hebat ya. Saya nggak kepikir loh selama itu. Tapi ketika selesai doa ngomong lagi, kayaknya Tuhan ingetin nih ngomong ini gitu ya. Sudah saya percaya, sudah itu adalah kebenaran. Waktu saya percaya saya mengalami kuasa firman itu ya saudara. Yakobus 1 ayat 5, kamu kalau kekurangan hikmat minta, saya minta dan Tuhan kasih. Sudah saya percaya Bapak Ibu punya pengalaman dan banyak firman yang sudah didengar, dibaca, direnungkan. 1 tahun aja 52 minggu udah 52 khotbah ya firman. Belum lagi kalau saudara cari-cari lagi di YouTube, podcast dan sebagainya. Saudara, ayo lakukan apa yang kita dengar, kebenaran itu ya. Edmund Chan mengatakan firman Tuhan yang memudahkan adalah, kebenaran yang memudahkan adalah kebenaran yang dipercayai dan dilakukan ya. Kiranya Allah Roh Kudus menolong, memampukan setiap kita menjadi murid-murid Kristus yang siap dan tangguh di tengah zaman ini. Apapun tantangannya, sudah iman kita kepada Tuhan, iman kita hidup yang berpegang kepada firman Tuhan ini bukan karena lingkungan di mana kita berada, tapi ketetapan hati kita untuk mempercayai Kristus, ketetapan hati kita untuk hidup di dalam firman Tuhan karena kita meyakini Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang benar, firman yang dibagikannya dan yang kita lakukan, yang kita dapatkan juga adalah firman yang benar dari Sang kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, terima kasih untuk teladan yang kami bisa pelajari dari kehidupan Daniel. Di tengah hidup zaman tantangan yang tidak mudah, di tengah daya tarik dunia di mana dia tinggal, tetapi Daniel bersama teman-temannya bisa menetapkan hatinya untuk tetap percaya kepada Tuhan yang benar, taat dan melakukan firman yang benar. Kami rindu sebagai orang-orang percaya di zaman ini, kami juga boleh terus menetapkan hati kami ya Tuhan untuk boleh tetap percaya dan taat kepada Tuhan yang benar yang kami kenal dalam diri Kristus, dan juga menetapkan hati kami untuk boleh terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus menolong kami, memampukan setiap kami untuk boleh melakukan dan hidup di dalam kebenaran-Mu. Kami bersyukur pagi ini juga kami boleh punya kesempatan bersama-sama menghadap meja perjamuan-Mu. Kiranya Kau yang menolong kami, mempersiapkan hati kami, melayakkan kami untuk boleh mengambil bagian di dalamnya. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama menerima undangan Tuhan dalam perjamuan kudus hari ini. Perjamuan kudus ini dipersiapkan bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah dibaptis dewasa, yang sudah disidi dan yang sudah mempersiapkan hati untuk mengambil bagian di dalamnya. Saudara, perjamuan kudus adalah kesempatan bagi kita juga untuk mengingat kembali kasih Tuhan yang besar.
Di dalam kelemahan kita yang terbatas, sangat sulit bagi kita untuk hidup mengasihi Tuhan maupun sesama kita. Kita membutuhkan kasih Kristus, kita membutuhkan Kristus terus menolong kita berjalan, menjalani hari-hari di depan kita. Biarlah saudara, persekutuan kita dengan Kristus, persekutuan kita dengan orang-orang percaya ini terus boleh menolong kita berjalan di dalam kehidupan yang benar sampai Tuhan datang kembali. Mari saya memberikan kesempatan bagi setiap kita untuk berdoa secara pribadi, mengambil waktu untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Mungkin ada kerinduan hati Bapak Ibu Saudara, komitmen, janji yang ingin Bapak Ibu Saudara nyatakan kepada Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari saya mengundang Bapak Ibu majelis yang bertugas untuk boleh maju. Sudah dikasihi Tuhan, pada malam ketika Tuhan Yesus diserahkan, Dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan memecahkannya serta berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Lalu Dia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Ambillah. Dan bagikanlah. Bapak Ibu Saudara, adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang sudah mempersiapkan hati tetapi belum mendapatkan roti dan anggur? Boleh acungkan tangan. Oke. Mari kita berdiri. Bapak Ibu Saudara, roti ini melambangkan tubuh Kristus yang telah dipecahkan untuk pengampunan dosa-dosa kita. Marilah kita menerimanya dengan iman. Anggur ini melambangkan darah Kristus yang telah dicurahkan untuk pengampunan dosa-dosa kita. Marilah kita menerimanya.
Sebab setiap kali kamu makan dari roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Kristus sampai Dia datang. Amin. Berdoa syukur perjamuan kudus, mohon kesediaan Pak Wilfried untuk memimpin kita di dalam doa. Bapa kasih yang di surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh mendengar firman, kami juga boleh turut ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus ini. Tuhan, kekristenan kami tidak ditentukan dengan seberapa banyak kami tahu Tuhan, tetapi seberapa banyak kami melakukannya. Tuhan, tolong kami. Tuhan di surga, terima kasih untuk putramu yang tunggal, yang mati di kayu salib untuk penebusan dosa kami. Ingatkan kami ya Tuhan Yesus untuk menghargai anugerah ini, hidup makin berkenan kepada Tuhan hari demi hari. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya Tuhan, amin. Amin. Perjamuan kudus sampai di sini. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Injil Tina. Puji Tuhan, kalau kita sudah boleh melaksanakan perjamuan kudus, mari saat ini saya mengajak kita semua untuk menetapkan hati, kita mau bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita dengan mengatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh memanjatkan pokok-pokok doa kami Tuhan. Tuhan, saat ini kami bersyukur untuk raker majelis yang sudah dilakukan, yang sudah terlaksana di hari Jumat dan Sabtu kemarin. Tuhan, kiranya Tuhan menolong setiap majelis dan juga kami Tuhan dalam kami menjalankan program-program yang sudah dilakukan. Biarlah program-program ini selaras dengan visi Tuhan bagi gereja kami, Gereja Kristen Kalam Kudus Taman Kopo. Tuhan, tolong setiap kami, sehingga kami bukan hanya menjadi seorang komentator Tuhan di dalam gereja kami, tapi kami boleh terlibat aktif Tuhan dalam menjangkau orang-orang di luar sana, bersama-sama dengan setiap orang-orang yang ada yang berjemaat di tempat ini. Tuhan, saat ini juga kami boleh berdoa Tuhan untuk panitia Natal yang sudah mulai bekerja, yang sudah terbentuk dan mulai bekerja mempersiapkan rangkaian acara Natal. Tuhan, tolong setiap orang-orang yang Tuhan percayakan ini Tuhan untuk boleh mempersiapkan acara dengan baik, mempersiapkan acara Tuhan yang bukan hanya untuk menyenangkan hati, tetapi boleh mengingat bahwa Natal ini adalah momentum di mana Tuhan menyatakan kasih anugerah-Mu bagi kami, yaitu mendatangkan juru selamat Tuhan, yang Kau yang rela meninggalkan surga-Mu yang mulia, turun menjadi manusia Tuhan. Untuk kami memperoleh selamat kami. Terima kasih Tuhan. Biarkan setiap kami Tuhan memaknai Natal dengan lebih sungguh lagi dari tahun ke tahun. Tuhan, kami juga berdoa bagi kondisi dunia ini Tuhan, di mana saat ini terjadi perang Israel dan Palestina Tuhan, Hamas. Tuhan, kami berdoa Tuhan agar perang ini tidak berkelanjutan dan perdamaian boleh tercapai Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa bagi tenaga medis yang bekerja menolong, baik menolong warga sipil, tentara yang menjadi korban dalam peperangan ini Tuhan. Kiranya mereka diberikan kekuatan, mereka diberikan kesehatan Tuhan untuk boleh menangani setiap orang-orang sakit yang ada di sana Tuhan, sehingga mereka pun tidak ikut-ikutan tumbang Tuhan di dalam pekerjaan dedikasi mereka Tuhan sebagai tenaga medis. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan bagi negara Indonesia Tuhan, di tengah-tengah situasi politik yang
tidak menyenangkan ini Tuhan, tapi kami percaya Tuhan turut ambil andil Tuhan di dalam pemerintahan kami Tuhan. Biarlah Tuhan pesta rakyat atau pesta politik Tuhan yang akan diadakan tahun depan itu tidak membawa negara kami ke dalam kehancuran, tetapi membawa negara kami ke dalam pemulihan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong setiap kami untuk boleh memilih orang-orang yang boleh duduk di pemerintahan ini dengan hikmat bijaksana Tuhan yang daripada Tuhan. Dan kiranya mereka boleh memimpin negara Indonesia dengan takut akan Tuhan. Tuhan tolong setiap kami. Jadikan kami warga negara Indonesia yang baik. Jadikan kami warga negara Indonesia yang bertanggung jawab dengan cara kami boleh ikut serta Tuhan dalam pemilihan presiden kami juga kepala daerah kami Tuhan. Tuhan tolong setiap kami. Tuhan kami juga mau berdoa Tuhan bagi pergumulan jemaat kami. Tuhan kami tahu mungkin kami bukanlah orang yang dekat satu dengan yang lainnya sehingga kami bisa mencurahkan setiap isi hati kami. Tapi kami mau sama-sama Tuhan mendukung rekan-rekan kami di dalam doa. Tuhan kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Mungkin mereka ada yang bergumul dalam pekerjaan mereka. Mereka bergumul dalam hal rumah tangga mereka. Mereka bergumul dengan kesehatan mereka. Tuhan kami mau membawa setiap mereka Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini juga ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menjawab satu persatu setiap seruan doa mereka. Dan juga Tuhan boleh memberikan setiap kami, setiap anak-anak-Mu ini Tuhan hati yang mau dengar-dengaran akan apa yang Tuhan boleh persiapkan bagi kami di masa depan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya kami menyerahkan setiap diri kami, setiap jemaat Tuhan di tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan jadilah saksi Tuhan yang hidup dimanapun saudara berada. Biarlah Kristus yang hidup di dalam kehidupan saudara boleh nyata kepada orang-orang yang Tuhan pertemukan dengan saudara dimanapun Tuhan menempatkan saudara. Dan saat ini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang sempurna dari Allah Bapa, kekuatan, penghiburan, pertolongan dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Dipersilakan duduk untuk mengambil saat teduh. Ya, sebelum kita pulang, kita akan menyaksikan satu buah video yang menampilkan kaleidoskop tentang bulan keluarga di bulan Oktober kemarin dan beberapa pengumuman lisan.